disampaikan. Terima kasih. Memasuki acara yang kelima, yakni acara yang kita nantikan, yakni Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Papalang. Kepada yang terhormat Bapak Syamsuddin SHI, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala rasulina al-karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan penyuluh yang sempat hadir, Bapak Imam Musalla Al-Ansar, ibu-ibu pengurus beserta seluruh anggota Majelis Taklim yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama berkumpul untuk melaksanakan pengajian Majelis Taklim. Kalau tidak salah, ini kedua kalinya saya mengisi di Majelis Taklim Desa Tuabo ini. Insyaallah sekitar 20 menit ke depan kita akan isi sama-sama, dan mungkin tidak ada tanya jawab karena kami harus kembali ke kantor paling lambat jam 3. Makanya biasanya di majelis taklim lain itu ada dua sistem. Biasanya kita memulai jam 1 supaya materi kita tuntas, atau materi dulu baru rangkaian acara yang lain. Karena kami punya waktu sangat terbatas. Kadang kami pulang ke kantor masih banyak kegiatan yang harus kita selesaikan, sehingga beberapa waktu yang lalu pernah kami sampai maghrib di kantor karena terlambat pulang dari kegiatan. Jadi saya sudah patenkan bahwa ketika turun di majelis taklim itu waktu saya hanya sampai jam 3. Ya, hanya sampai jam 3. Sebenarnya waktu 20 menit itu sangat singkat, karena itu tidak akan tuntas materi. Apalagi materi yang akan kita bahas ke depan ini, kita sudah sepakati dengan teman-teman penyuluh bahwa ini materinya akan berlanjut terus. Jadi mulai dari persoalan tahara, persoalan wudu, sampai persoalan fikih ke depan. Jadi materi kita akan berkelanjutan. Ya, kalau di Salukayu kemarin itu Pak Desa sudah sampaikan ke semua majelis taklim bahwa diperintahkan bawa buku karena memang pelajarannya berjenjang. Ya. Kenapa kita kembali ke dasar? Karena pengalaman ketika kita turun ke lapangan, hal-hal mendasar seperti persoalan tahara ini masih banyak yang perlu kita benahi di tengah-tengah umat kita, terkhusus di majelis taklim. Ada satu pertanyaan yang sangat sederhana yang hampir semua majelis taklim ketika saya masuk dan saya tanyakan, ada banyak majelis taklim yang belum paham. Ya, ini persoalan sangat mendasar terkait masalah tahara. Dan di sini juga saya mau tanya juga, kira-kira apakah di sini sudah paham atau belum? Kan ini sangat mendasar sesungguhnya. Pertanyaannya sederhana. Saya kasih contoh, ibu di rumah berwudu, terus setelah berwudu jalan ke masjid, perjalanan kena kotoran ayam kakinya. Pertanyaannya, setelah sampai di masjid, apakah cukup dicuci saja kotoran ayam yang melengket di kaki, kemudian masuk ke masjid sholat, atau dicuci dan berwudu?
Saya mau jawaban dari sini, saya mau jawaban dari tengah, dan saya mau jawaban dari samping. Dari sini dulu. Beruduk. Ya. Tapi dicuci juga. Oh, saya kira beruduk saja tidak dicuci. Yang di tengah dicuci saja. Yang di sana cuci saja. Oke. Ini sudah ada dua versi. Ada yang mengatakan dicuci saja, ada yang mengatakan berwudu dan dicuci dan berwudu. Yang tidak menjawab berarti tidak dicuci dan tidak berwudu. Nah, kan logikanya seperti itu. Ya. Nah, ini menggambarkan bahwa persoalan mendasar ini masih kabur di tengah-tengah kita. Padahal sangat mendasar ini. Persoalan tahara ini, persoalan bersuci ini kuncinya ibadah. Kalau ini yang bermasalah, otomatis bermasalah kita punya ibadah, punya salat. Kenapa? Karena persoalan taharanya bermasalah. Ini kuncinya. Syarat sahnya salat kan harus suci. Nah, kalau kita tidak paham apa yang harus kita bersihkan, bagaimana cara membersihkan, apa yang harus kita gunakan membersihkan, maka ini persoalan ini kalau seperti ini. Ini kan sudah ada dua jawaban tadi. Otomatis tidak mungkin dua-duanya benar. Ya, tidak mungkin dua-duanya benar. Nah, ini baru persoalan yang sangat mendasar. Sementara identitas kita nanti di hari kemudian, cara Rasulullah mengenali kita, ini kan kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Kalau Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lain, itu gampang dikenali oleh Nabi. Kenapa? Karena di dunia sama-sama dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi. Nah, bagaimana dengan kita ini? Yang sudah ribuan tahun, jaraknya antara kita dengan Nabi sudah ribuan tahun. Bagaimana Nabi mau mengenali kita? Nah, identitas kita nanti di sana itu cuma satu. Ketika Nabi ditanya, bagaimana engkau membedakan antara umatmu dengan umat-umat yang lain? Ini dari Nabi Adam sampai manusia terakhir akan dikumpulkan di suatu tempat yang luas. Terus Nabi Muhammad harus mengenal yang mana umatnya, yang mana bukan umatnya. Nah, identitas kita untuk dikenali oleh Nabi itu adalah dari hasil wudhu kita. Kenapa? Karena orang yang ketika di dunia wudhunya bagus, itu di sana akan bercahaya, semua anggota wudhu yang sering tersentuh air wudhu itu akan memancarkan cahaya. Nah, dari situlah Rasulullah akan mengenali kita. Jadi ternyata untuk memiliki wajah yang bercahaya, berseri-seri di akhirat itu harganya cukup murah. Cukup berwudhu saja. Beda kalau di dunia ini kita mau punya wajah yang berseri-seri, oh mahal harganya, Bu. Bahkan ada yang ratusan juta, bahkan ada yang ratusan ribu, bahkan ada yang harga jutaan. Itu pun tidak nyambung antara muka dengan leher biasanya. Ya, sudah harganya mahal, tidak nyambung antara muka dengan leher, berhenti pakai ya kembali lagi ke semula. Tapi di akhirat itu cukup dengan berwudu. Nah, persoalannya, apakah cara berwudu kita selama ini sudah memenuhi standar untuk menampakkan cahaya di hari kemudian nanti? Nah, makanya saya berpikir penting adanya kita kembali ke materi dasar. Ya. Maka materi dasarnya ini hari ini yang akan kita kurang lebih 10 menit lagi ke depan yang akan kita bicarakan itu, apa yang harus kita bersihkan, bagaimana cara membersihkannya, dan dengan apa kita membersihkannya. Kalau ini yang tiga ini menjadi masalah, tidak kita paham dengan benar, akan banyak masalah berikutnya. Contoh masalah lain yang sering saya temukan di majelis taklim. Banyak ibu-ibu kalau Ramadan itu selalu mandinya jam 4, jam 5, jam 3 subuh. Selesai makan sahur mandi. Kalau dia lagi junub, malamnya melakukan ibadah suami istri,
Akhirnya jam 3 subuh mandi. Padahal tidak harus mandi subuh seperti itu, karena junubnya kita tidak ada urusannya dengan puasa, tidak ada urusannya dengan imsak. Junubnya kita berurusan dengan salat subuhnya kita. Nah, tapi karena tidak paham, akhirnya banyak yang bertahun-tahun mandi jam 3 subuh. Nah, kan repot. Nah, kenapa? Karena kurang paham persoalan ini. Artinya kuncinya tadi 3 ini. Apa yang harus kita bersihkan, bagaimana cara membersihkannya, dan apa yang harus kita pergunakan untuk membersihkan. Nah, pertama kita ambil persoalan pertama, apa yang harus kita bersihkan. Kita bicara fikih saja, karena kalau orang bicara di kalangan tasawuf juga beda lagi, itu lebih dalam lagi. Dalam fikih kita itu paling tidak ada 2. Kalau paham ini yang 2, maka seragam tadi jawaban kita. Tapi kalau ini yang 2 kita tidak paham, maka itu tadi 2 jawaban. Ya. 2 yang harus kita bersihkan. Pertama ada namanya najis, yang kedua ada namanya hadas. Ya, ini kalau paham antara yang mana najis, yang mana hadas, cara membersihkannya dan seterusnya, tidak akan ada pertentangan di antara kita. Apakah harus dicuci lalu berwudu, apakah cukup dicuci saja, tidak perlu berwudu. Yang kedua apa? Najis, yang kedua hadas. Apa bedanya 2 kotoran ini yang harus kita cuci? Bedanya itu sederhana. Kalau terlihat oleh mata, bisa tercium oleh indera penciuman, bisa dirasakan, maka kotoran itu dinamakan najis. Singkatnya, najis itu adalah kotoran yang bisa terlihat dalam bentuk benda. Itu najis. Kalau hadas, itu kotoran yang sifatnya dihukumi saja, tidak terlihat oleh mata. Tidak terlihat oleh mata. Itu hadas. Tapi dua-duanya menyebabkan sholat tidak sah. Dua-duanya menyebabkan wudu tidak sah. Tinggal kita belajar bagaimana cara membersihkannya. Oke, jelas Bu ya? Najis, kotoran yang nampak. Saya sederhanakan bahasanya supaya gampang kita dapat. Hadas adalah kotoran yang tidak nampak. Sederhana membedakan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kembali ke pertanyaan yang tadi. Kotoran ayam masuk kategori najis atau kategori hadas? Saya mau jawaban dari sini, dari sini, dan dari sini. Masuk kategori hadas atau najis? Najis. Di sini? Di sini sudah mulai seragam. Ya. Sebentar ketemu jawabannya. Nah, ternyata kotoran ayam itu masuk kategori najis. Kenapa kita tahu bahwa dia masuk kategori najis? Karena nampak oleh mata, bahkan bisa tercium oleh hidung. Ya. Berarti dia masuk kategori najis. Nah, sekarang kita melangkah lagi ke berikutnya. Ini saya kasih sangat sederhana bahasanya supaya kita betul-betul paham, tidak rancu di sini. Najis sudah jelas, kotoran yang nampak. Nah, najis itu terbagi 3 lagi. Jadi ada 3 macam. Pembagian ini dikategorikan berdasarkan cara membersihkannya. Ya. Pertama, saya mau menggunakan bahasa umum, bukan bahasa fikih. Pertama, ada namanya najis ringan. Yang kedua, ada namanya najis sedang. Yang ketiga, ada namanya najis berat. Bisa dipahami, Bu? Paham? Berarti hebat. Saya sendiri tidak paham sebenarnya. Ya. Ringan, sedang, berat. Itu najis. Kotoran yang bisa terlihat oleh mata. Yang mana yang ringan? Contohnya cuma 1. Gampang dihafal. Cuma 1 contohnya najis yang ringan, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air susu ibu. Ya.
air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air susu ibu itu ringan. Karena dia ringan, cara membersihkannya juga gampang. Cukup ambil air bersih dipercikkan secara merata. Cuma satu ya, kencing bayi laki-laki. Jadi kencing bayi perempuan itu dikategorikan dengan kencing orang dewasa. Ya. Cukup dipercikkan air secara merata, pakaian kita sudah bisa dipakai sholat. Tempat kita sholat bisa kita pakai tempat sholat dan seterusnya. Itu yang ringan. Jadi gampang dihafal. Saya ulangi sekali lagi. Yang ringan itu adalah kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air susu ibu. Kemudian ada namanya najis ringan. Ini yang paling banyak contohnya. Semua kotoran yang tidak masuk di kategori ringan dan berat nanti itulah masuk sedang. Ya, air kencing masuk, tinja. Jadi mohon maaf kita pakai bahasa agak umum, kotoran atau bagaimana membahasakan supaya enak kedengarannya. Ya, kotoran. Ya, kotoran, semua jenis kotoran. Ya, kalau orang bilang semua jenis tai itu adalah najis kecuali ada tai yang bukan najis bahkan bisa dimakan. Tai minyak. Ya. Nah, tai minyak itu bukan najis, boleh dimakan. Ada lagi yang bisa dimakan yang bukan najis, tai gergaji. Ya. Jadi itu masuk kategori ringan semua. Nah, jadi banyak, ini yang paling banyak contohnya. Jadi kalau mau disebutkan satu persatu terlalu banyak. Intinya kalau dia tidak masuk di kategori yang pertama tadi, berarti dia masuk kategori sedang. Nah, yang berat ini yang ketiga juga contohnya juga cukup sederhana. Contohnya ada ulama mengatakan cuma satu, ada yang menambah menjadi dua. Mau lebih hati-hati jadikan dua. Jadi yang berat itu adalah air liur anjing. Jadi ketika baskong atau apa saja yang dijilat oleh anjing, maka itu masuk kategori najis berat. Ada yang menambahkan satu lagi, walaupun ada yang mengatakan tidak masuk, walaupun haram hukumnya, tetapi tidak masuk kategori najis berat. Tapi kalau saya lebih cenderung, Imam Syafi'i cenderung mengatakan bahwa itu najis berat. Yang mana itu? Bab 1. Tahu bab 1? Kerbau mini, kerbau kecil. Ya, banyak kan? Ya, itu masuk kategori. Nah, cuma itu yang bukan sedang. Selain itu sedang semua. Nah, bagaimana cara membersihkan kalau najis? Kalau najis cukup dicuci. Cuci sampai bersih. Kalau najis sedang dicuci sampai hilang warna, bau dan rasanya. Yang agak susah mencucinya itu tadi yang berat itu. Karena harus dicuci 7 kali, salah satu di antaranya menggunakan tanah yang bersih. Jangan ambil tanah di bawah kandang ayam. Ya. Menggunakan tanah yang bersih. Jadi harus dicuci 7 kali. Ya, itu najis yang berat. Itu yang berat. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Kotoran ayam kan masuk kategori najis. Berarti berwudu atau cukup dicuci saja? Nah, berarti kalau sudah seragam jawaban kita, artinya kita sudah paham. Nah, ini baru satu persoalan. Kemudian ada lagi namanya hadas. Hadas itu terbagi dua. Kalau najis tidak, tadi ada ringan, sedang, berat. Hadas hanya terbagi dua, besar dan kecil. Ya, tinggal kita lihat yang mana besar, yang mana kecil. Kalau kecil dibersihkan dengan cara berwudu, tidak dicuci karena kotorannya tidak terlihat. Karena itu ketika kita berhadas tidak dicuci tetapi berwudu. Kalau kecil, kalau hadasnya besar dicuci dengan
Mandi wajib, bukan mandi. Kalau mandi ya umum. Mandi wajib. Kalau tidak bisa mandi, tidak bisa berwudu, berat dan kecil, berat dan besar dan kecil dicuci dengan tayamum. Jadi nanti akan bertahap. Ada bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana cara tayamum. Kita akan bertahap nanti. Ya, inilah hebatnya agama Islam. Karena semua urusan dalam kehidupan kita diatur. Termasuk nanti akan kita pelajari bagaimana akhlaknya orang beriman ketika buang air kecil, buang air besar. Ini juga kadang kita anggap remeh. Padahal Nabi pernah lewat di sebuah kuburan yang masih baru. Dan Nabi mengatakan orang yang ada dalam kuburan ini sementara disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sahabat mengatakan barangkali besar dosanya ya Rasulullah. Nabi mengatakan tidak, justru dosanya kecil. Apa dosanya? Ini orang kalau habis buang air kecil, ceboknya tidak bersih. Cebok saja tidak bersih, itu kena hukuman. Nah ini persoalannya banyak, sering kita temukan kejadian memang banyak orang tidak cebok. Tapi bukan perempuan. Kalau perempuan yang begitu namanya sungguh terlalu. Biasanya laki-laki di pinggir jalan naik mobil, tiba-tiba parkir mobil, turun dikira periksa ban, ternyata mandi ban. Habis itu tidak cebok, langsung jalan lagi. Orang yang begitu tidak sah salatnya. Tidak sah pakaiannya juga dipakai salat karena sudah pasti bernajis. Ya, bernajis. Nah, persoalan ini sebenarnya adalah persoalan terkait masalah kebiasaan. Sehingga saya tidak mengatakan ibu-ibu yang salah, tetapi terkadang banyaknya laki-laki tidak cebok setelah buang air kecil itu ada andil kesalahan dari perempuan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Biasanya ibu-ibu kalau punya anak yang masih anak-anak kecil, masih usia bayi misalnya, atau masih usia anak di bawah 5 tahun, kalau laki-laki anaknya kencing, tidak diperhatikan, cukup kencing saja selesai. Tidak dibiasakan cebok dari kecil. Banyak ibu-ibu yang seperti itu. Kalau yang di sini insya Allah tidak. Yang begitu ya ibu-ibu di sana di laut. Tapi pindahan dari sini juga katanya saya dengar tuh. Begitu. Ya. Akhirnya terbiasa, terbawa sampai besar. Nah, yang mana menyebabkan hadas kecil, hadas besar? Ini tinggal 5 menit waktu saya ini. Ya. Padahal ini panjang. Biasanya kalau materi ini butuh waktu 1 jam. Belum lagi kalau ada tanya jawab. Oke. Ini agak panjang. Jadi mungkin pertemuan berikut kita bahas lebih dalam. Seperti apa hadas kecil, seperti apa hadas besar. Ya. Karena ada lagi satu, mandi dalam fikih yang jarang diketahui perempuan. Ini juga jarang. Jarang sekali saya temukan ibu-ibu yang tahu betul bahwa ini wajib mandi. Ada namanya dalam fikih itu ada namanya mandi wilada. Yang ibu-ibu tahu mandi setelah berhenti dari haid, mandi setelah ibadah suami istri, mandi setelah berhenti dari nifas. Ya. Padahal ada lagi satu mandi yang sama hukumnya, namanya mandi wilada. Mandi setelah perempuan melahirkan. Bukan setelah berhenti, lain mandinya setelah berhenti dari nifas, lain mandinya setelah selesai melahirkan, namanya mandi wilada. Tapi insya Allah nanti kita akan bahas. Dan seperti saya tadi sampaikan bahwa kayaknya tidak ada tanya jawab karena waktu kita agak sempit, sehingga mudah-mudahan ini saya ingat dan materi kita berlanjut. Kalau di majelis taklim, beberapa majelis taklim yang lain itu sudah masuk pembahasan kedua. Jadi karena kita nanti akan belajar air yang dipakai bersuci itu air seperti apa. Karena tidak semua air bersih bisa dipakai untuk membersihkan. Nah, misalnya air teh bersih atau tidak? Bersih. Tetapi tidak bisa dipergunakan bersuci. Karena kalau itu kita misalnya pakai bersuci, habis buang air kecil, pakai teh membersihkan, ya lama-lama jadi sarang semut. Nah, jadi nanti akan tidak ada air, ada benda-benda lain. Tapi insya Allah kita akan bahas nanti satu persatu itu karena waktu kita agak sempit. Ini juga masih belum tuntas hadas kecil, hadas besar. Jadi mohon kalau pertemuan berikut saya hadir, mohon diingatkan kembali
kita masih berputar masalah hadas kecil, hadas besar. Nah, memang ini tidak bisa tuntas kalau waktunya hanya 1 jam. Ya, kalau di Majelis Taklim Papalang kayaknya sudah 2 kali dibahas, jadi sudah pindah pembahasan. Di Boda-Boda juga begitu, di Salokayo juga sudah tuntas persoalan ini. Jadi sudah melangkah ke persoalan berikut. Ini sederhana sebenarnya. Ini materi kita ringan sekali. Tetapi ini penting karena terkadang ini terkait masalah aktivitas setiap hari yang kita lakukan, yang kita terkadang anggap remeh, anggap biasa,